teman-teman pejuang Poltekkes 2025, selamat datang di channel ini. Tempatnya latihan soal dan strategi jitu untuk lolos Himama dan Simami Mandiri SPMB Poltekkes. Di video kali ini kita akan bahas 10 TPS literasi bahasa Indonesia level HOTS, lengkap dengan jawaban, pembahasan, dan trik cepat mengerjakannya. Soal-soal ini dirancang khusus supaya kamu terbiasa dengan tipe soal sulit yang sering muncul di ujian masuk Poltekkes. Kalau kamu serius ingin lolos, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan dukung channel ini biar makin semangat ngasih latihan soal berkualitas buat kamu. Langsung aja kita mulai, siapkan catatan, fokuskan pikirkan, dan kita taklukkan soal-soal ini bareng-bareng. Seperti biasa, aku kasih 10 soal yang berisi dengan soal, lalu ada pilihan gandanya, dan juga pembahasan, dan juga trik jawab cepat bila ada. Oke, kita bahas satu persatu. Nomor 1, analisis gagasan tersirat. Nih, jadi kita membaca pertanyaannya terlebih dahulu, baru teksnya, gitu ya. Pertanyaannya terlebih dahulu, lalu jawabannya, lalu teksnya, gitu ya. 1. Soal. Gagasan tersirat dalam kalimat di atas adalah A. Kota besar tidak siap menerima arus urbanisasi. B. Urbanisasi menyebabkan kota menjadi padat. C. Pemukiman kumuh timbul akibat kegagalan perencanaan kota. D. Masyarakat desa ingin tinggal di kota besar. E. Pemukiman kumuh hanya terjadi di kota besar. Meningkatnya urbanisasi tanpa diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai menyebabkan munculnya pemukiman kumuh di berbagai kota besar. Ayo, apa jawabannya? Jadi kalian kalau misalnya membaca sambil diresapi biar gak membaca diulang-ulang gitu ya, langsung nemu titik poinnya itu apa, harus konsentrasi gitu. Oke, sudah nemu jawabannya? Oke, langsung aja kita buka. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kalimat menyebut urbanisasi yang tak diimbangi infrastruktur itu menyebabkan munculnya pemukiman kumuh. Itu menyiratkan bahwa ada kegagalan dalam perencanaan tata kota, meskipun tidak dinyatakan secara langsung ya. Trik cepatnya fokus pada kata tidak diimbangi dengan cari akibat tersembunyi, bukan yang sekedar disebut eksplisit. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 2. Oh ya teman-teman, kalau misalnya aku terlalu cepat, kalian bisa mempause atau kalian atur aja lah kecepatannya yang di YouTube, kalian bisa diperlambat atau dipercepat gitu. Oke, evaluasi keefektifan kalimat. Kalimat berikut yang paling efektif adalah A. Para siswa-siswi belajar di ruang kelas mereka masing-masing secara tertib dan disiplin. B. Para siswa belajar di dalam kelas mereka masing-masing dengan tertib dan disiplin. C. Siswa-siswi yang merupakan para pelajar belajar secara tertib dan disiplin di kelasnya masing-masing. D. Semua siswa dan siswi melakukan kegiatan belajar secara teratur dan penuh kedisiplinan di ruang kelas masing-masing. E. Siswa-siswi belajar tertib dan disiplin dalam kelas mereka secara masing-masing gitu ya. Yuk, apa nih jawaban yang tepat? Jadi kalau kalimat efektif itu bisa jadi kita lihat di strukturnya, subjek, predikat, objek, atau juga penggunaan tensesnya gitu ya. Terus sama jumlah. Kalau para siswa-siswi itu jumlahnya terlalu banyak. Sudah parah dikasih siswa-siswi itu. Bertele-tele juga ya. Oke, sudah nemu jawabannya? Jawaban yang tepat adalah yang B. Kalimat B menggunakan struktur yang padat dan lugas tanpa pengulangan yang tidak perlu. Penggunaan kata para siswa sudah mewakili siswa-siswi dan susunannya katanya jelas. Eliminasi kalimat yang bertele-tele, betul kan? Banyak kata keterangan bertumpuk dan pengulangan makna gitu. Oke, lanjut kita beranjak ke soal nomor 3. Soal, simpulan logis dari pernyataan di atas adalah A. Semua anak yang memakai gadget akan terlambat bicara. B. Anak usia sekolah tidak terpengaruh gadget. C. Gadget tidak baik untuk siapapun. D. Penggunaan gadget pada balita harus diawasi dengan ketat. E. Anak-anak lebih baik tidak mengenal gadget sama sekali. Teksnya. Penggunaan gadget pada anak di bawah usia 5 tahun dapat mengganggu perkembangan bahasa dan sosial mereka. Oke, sudah nemu jawabannya teman-teman? Oke, kita buka. Jawaban yang tepat adalah yang D. Penggunaan gadget pada balita harus diawasi dengan ketat. Gitu ya.
Simpulan logis bukan berarti menggeneralisasi seperti A atau C, tapi menarik konsekuensi wajar dan seimbang dan informasi awal, yaitu pengawasan gadget pada balita. Trik cepatnya, cari jawaban yang tidak ekstrim, tapi tetap sesuai konteks kalimat sumber. Gitu ya teman-teman. Oke lanjut, kita beranjak ke soal nomor 4. Teman-teman perlu diketahui untuk soal si mama atau si mami mandiri SPMB Poltekkes itu meliputi tes TPS dan juga soal literasi. Jadi ada 7 blueprint yang harus kalian ketahui. Salah satunya ya ini, literasi bahasa Indonesia. Oke, nomor 4. Menilai relevansi argumentasi. Soalnya, argumen mana yang paling relevan untuk mendukung rencana tersebut? A. Banyak petani tembakau kehilangan pekerjaan. B. Kenaikan cukai bisa mengurangi perokok pemula. C. Harga rokok di Indonesia masih tergolong murah. D. Menaikkan cukai bisa menambah pendapatan negara. E. Perokok berat biasanya dari kalangan ekonomi rendah. Teksnya, pemerintah berencana menaikkan cukai rokok untuk menekan konsumsi masyarakat. Ayo, yang mana nih jawaban yang tepat menurut kalian? Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Kenaikan cukai bisa mengurangi perokok pemula. Gitu. Nah, kita bahas ya, tujuannya ini menekan konsumsi. Jadi argumen terbaik adalah yang menjelaskan efek pada konsumsi, bukan pada ekonomi atau statistik harga ya. Trik cepatnya, tandai tujuan utama, menekan konsumsi, lalu cocokkan langsung dengan pilihan yang mendukung misi itu. Gitu. Menekan konsumsi masyarakat, berarti mengurangi gitu ya. Oke lanjut nomor 5. Waduh sudah sampai nomor 5 nih. Kalian sudah salah berapa? Benar berapa? Hehehe. Oke, nomor 5. Soalnya sinonim kata menyuarakan yang paling tepat berdasarkan konteks kalimat di atas adalah A. Membicarakan, B. Menyampaikan, C. Menyebarkan, D. Menegaskan, E. Menunjukkan. Kalimatnya, para aktivis menyuarakan aspirasi mereka melalui jalur konstitusional. Ayo, apa nih? Oke, sudah menjawab. Jawaban yang tepat adalah yang B. Menyuarakan aspirasi itu sama dengan menyampaikan keinginan atau opini. Bukan sekedar membicarakan atau menegaskan. Trik cepatnya, masukkan pilihan ke kalimat asli. Lihat mana yang tidak mengubah makna gitu ya. Oke, lanjut nomor 6. Soal perbandingan yang dikemukakan dalam teks adalah A. Pendidikan karakter lebih penting dari penguasaan teknologi. B. Penguasaan teknologi lebih penting daripada pendidikan karakter. C. Terdapat dua sudut pandang mengenai prioritas pendidikan. D. Pendidikan karakter dan teknologi tidak bisa disatukan. E. Pendidikan karakter tidak lagi relevan. Teksnya, pendidikan karakter dianggap penting dalam pembentukan kepribadian, namun sebagian orang lebih menekankan pentingnya penguasaan teknologi. Oke, sudah nemu jawabannya? Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Terdapat dua sudut pandang mengenai prioritas pendidikan, gitu ya. Teks menyebut dua pendekatan berbeda tanpa menyatakan satu lebih unggul. Jadi jawabannya adalah perbandingan dua sudut pandang. Jika ada kata namun, pastikan untuk membaca dua sisi argumen bukan hanya satu. Gitu. Oke, lanjut nomor 7. Soalnya begini, pilihlah pernyataan yang tidak relevan untuk mendukung pernyataan minum air putih cukup setiap hari penting untuk kesehatan ginjal. A. Air membantu membersihkan racun dalam tubuh. B. Kurang minum air bisa menyebabkan batu ginjal. C. Air putih mengandung oksigen untuk otak. C. Ginjal berfungsi menyaring limbah tubuh. E. Minum cukup air menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yo, sudah kelihatan kan yang tidak sejalan dengan kalimat tersebut dari pernyataan tersebut, yaitu yang C. Pilihan C bicara tentang otak, bukan tentang ginjal, jadi tidak relevan. Coret pernyataan yang keluar dari fokus topik utama. Oke lanjut, nomor 8. Wah cepet banget nih. Nomor 8 yaitu tentang menganalisis kalimat ambigu. Soalnya seperti ini. Kalimat berikut ini mengandung ambiguitas, kecuali A. Ia melihat dokter dengan teleskop. B. Siswa pintar itu membimbing adik kelasnya. C. Polisi menangkap pencuri dengan pisau. D. Ayah memotong ayam di dapur dengan pisau besar. E. Ibu memanggil anaknya yang sedang bermain di halaman. Oke, kita buka. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kalimat B jelas dan tidak memiliki dua kemungkinan makna. Lainnya bisa disalahartikan seperti dokter yang membawa teleskop atau melihat dengan teleskop.
Trik cepat, apakah kalimat ini bisa dimaknai lebih dari satu cara? Kalau tidak, bukan ambigu gitu. Contohnya ini ya, yang A, ia melihat dokter dengan teleskop. Gitu. Ambigu banget nggak sih? Oke, lanjut soal nomor 9. Manakah kalimat yang merupakan fakta? A. Jalan di kota ini sudah sangat rusak dan tidak layak. B. Pemerintah harus segera memperbaiki seluruh jalan. C. Lebih dari 70% ruas jalan di kota ini berlubang. D. Semua warga mengeluhkan buruknya kondisi jalan. E. Kota ini tidak akan maju jika infrastruktur jalan diabaikan. Identifikasi kalimat fakta dan opininya. Yo. Sudah nemu? Misalnya kalau fakta itu ada data, tidak dengan pendapat begitu. Oke, jawaban yang tepat yaitu yang C. Betul ya. Itu. Oke, nomor terakhir, nomor 10. Wow, lebih cepat nih. Nomor 10, pernyataannya, semua mahasiswa yang rajin belajar akan lulus tepat waktu. Andi rajin belajar. Kesimpulan yang tidak valid adalah A. Andi akan lulus tepat waktu. B. Semua yang lulus tepat waktu pasti rajin belajar. C. Andi termasuk mahasiswa yang rajin. D. Mahasiswa rajin punya peluang besar lulus tepat waktu. E. Rajin belajar adalah salah satu faktor kelulusan. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Pernyataan awal, jika A maka B, tapi tidak berarti jika B maka A. Ini adalah fallacy of affirming the consequent. Trik cepatnya, jangan balik logika semua A adalah B, menjadi semua B adalah A. Gitu. Jadi harus berhati-hati ya teman-teman, jawabannya yang B. Semua yang lulus tepat waktu pasti rajin belajar. Itu. Jangan lupa cek konten aku yang sebelum-sebelumnya. Untuk soal seperti ini, penalaran aku sudah sering kasih ke kalian, entah itu materi modus tolen dan yang lain-lain gitu ya. Oke, gitu. Kita sudah menyelesaikan 10 soal. Keren banget, kamu sudah menyelesaikan 10 soal TPS Literasi Bahasa Indonesia hari ini. Gimana? Mulai terbiasa dengan pola dan jebakan soal si Mama dan si Mami Poltekkes kan? Kalau masih ada soal yang bikin bingung, jangan ragu tonton ulang bagian pembahasan atau diskusi bareng di grup WhatsApp yang aku buat. Boleh, itu gratis buat kalian. Nanti aku cantumin di link deskripsinya ya. Dan buat kamu yang ingin belajar lebih serius dan lengkap, ini aku ada bank soal tryout si Mama si Mami Poltekkes yang isinya cuma 70 soal. Jadi cuma satu kali pengerjaan, satu kali tryout, satu kali tesan gitulah. Satu itu isinya 70 soal lengkap. Jadi ini berupa PDF ya teman-teman, bukan berbasis web. Jadi ini bukan tryout akbar, jadi ini cuma kumpulan soal lah, tapi isinya 70 soal, itu sudah sesuai dengan blueprint resmi, yaitu TPS skolastik yang golongannya pengetahuan umum, terus kuantitatif, dan lain-lain. Dan juga soal literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus literasi kuantitatif juga ada, seperti itu. Nah, ini juga disertai pembahasan dan trik cepat menjawab, cocok untuk pemanasan sebelum ujian asli ya teman-teman. Terus bisa dikerjakan di rumah kapan aja. Harganya cuma 20.000, murah banget. Daripada kalian nggak belajar, mending kita baca-baca bukunya aja. Baca-baca soal sambil mengerjakan gitulah. Mumpung libur, kurang berapa hari nih kalian ujian. Kalau misalnya kalian berminat, langsung aja chat ke WA. Nomornya 081933007824. Nanti aku cantumin di deskripsi YouTube aku ya. Nih, Bang soal tryout si Mama dan si Mami Poltekkes sekarang sudah tersedia. Tersedia dalam format PDF ya, teman-teman. Lengkap dengan soal, jawaban, pembahasan, dan trik jawab cepat bila ada gitu. Oke, jangan lupa bantu channel ini tetap hidup ya teman-teman dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Share ke teman-teman pejuang Poltekkes lainnya. Terus semangat, tetap konsisten belajar mumpung ada waktu, dan ingat Poltekkes impianmu itu bisa kamu raih asal kamu siap gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.